Oke, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat atau mencarikan skema untuk stabilizer yang dibuat untuk cas aki. Ya, bagaimana skemanya, pemotongannya kita lihat di sini. Karena saya bikin video ada yang kurang jelas, minta skemanya. Kalau tak kasih skema tok mungkin agak repot ya teman. Oke, kita buka saja dulu, ini kita persiapkan. Oke, sudah saya buka. Dan teman-teman biasanya ada inputnya dari AC. Nah, ini inputnya di sini teman. Nah, inputnya ini kita cari yang arah ke sana teman. Inputnya jangan dirubah-rubah. Nah, ini input ini jangan dirubah-rubah. Yang dirubah outputnya aja nanti. Outputnya yang ke 220 nih. Yang ke 220 kan outputnya ini. Kemudian di sini ada yang di batu arang itu, yang di tengah itu. Nah, ini kita telusuri. Nah, ini masuk ke sini nih. Kita potong-potong, kita buka dulu. Karena kalau tidak dibuka yo angel teman. Nggak ketahuan tempatnya. Nah, ini yang di tengah ini sebagai input. Nah, ini kan ada dua tadi. Yang satu langsung ke output nanti masuk ke sini. Yang satu ini yang satu dari AC nih. Nah, masuk ke sini nih. Ya toh? Oke, ini outputnya. Kalau sudah demikian, kita bikinkan skemanya dulu, nanti ruwet. Oke, Anda nggak usah terkecoh dengan yang ada di elektronik ini. Ini kita potong aja semuanya di sini. Selain yang ini, kita potong aja semua. Nah, ini gini nih, ya kan? Ini potongan ini kan nggak, alias tidak ganggu ini. Ini tak potong nih di sini. Nah, jadi kabelnya kan tinggal dikit nih. Oke, teman-teman, kalau kita gambar seperti ini teman, sebenarnya gulungannya tidak terlalu sulit. Di sini ada AC, ya, ini ada switch, kemudian di sini ada fuse, kemudian masuk ke gulungan. Nah, ini. Oke, sudah paham di sini. Jadi dari sini, dari AC ini masuk ke gulungan. Kemudian yang satu dari AC juga nih di sini. Nah, itu dulu. Atau yang masuk ke gulungan ini melalui batu arang ini. Nah, ini batu arangnya. Kemudian nanti di sini ada outputnya di sini. Ada output AC-nya 110 dan 220. Ini out. Ya. Oke, akan saya perjelas lagi. Nah, ini teman, untuk outputnya itu kan dua teman nih. Output sama input yang jadi satu ada ini. Input sama output yang jadi satu ada. Kamu telusuri pasti ada. Kalau saya potong, yang output sama output jadi satu ada. Nih. Berarti kan ini jadi satu dengan yang dari sekring tadi. Nah, ini. Nah, di sini nih. Kemudian ada output 2 nih. Ada output 2. Outputnya di sebelah sini. Oh, kok sebelah sini toh. Ini yang untuk output yang satu ground tadi. Satu sebelah sini dan yang satu di sebelah sini. Ada 220, 110. Oke.
kalau kita gambarkan pertama, kita gambarkan dulu teman ya. Oke teman, tadi sudah saya urutkan dari pertama ya. Ini dari plus, kok dari plus, dari AC, kemudian ini dari AC, jadi ada dua ya. Kemudian tinggal output, ini outputnya 110 dan ini 220 nih. Ini outputnya. Ini kita hiraukan dulu. Kemudian tadi inputnya di sini juga, untuk output juga di sini. Nah, ini kita hiraukan. Ini untuk AC-nya nggak usah dirubah-rubah. Nih di sini nih posisinya input AC-nya. Nah ini untuk outputnya gulungan ini seperti ini nih. Ini output di sini nggak usah dihiraukan lagi ya. Output yang di sini nggak usah dihiraukan lagi. Sekarang gulungannya ini arahnya seperti arah jarum jam. Nah ini. Jadi gulungan ini akan titik nol di sini, akan titik nol, maksudnya habis. Jadi kalau AC-nya masuk dari sini, masuk mengeluarkan, kalau ke sini semakin besar voltasenya. Nah, kalau digambarkan skema seperti ini teman. Yang pertama skemanya seperti ini. Nih. Jadi gulungan masuk di batu arang itu. Nah, gulungannya begini, terus ini ada untuk gulungan luar ini, untuk outputnya yang ini, gulungan luar ini. Nah kalau saya bikinkan skema sudah jadi seperti ini ya. Oke, nah seperti ini. Nah ini dari AC, kemudian ini dari AC switch, fuse, dan ke batu arangnya. Nah ini yang lebihannya tadi, jadi yang di sini. Nah, gimana caranya untuk menentukannya voltasenya? Nanti kita hitung berapa lilitan dibikin CT, kemudian dipotonglah di sini. Ini kalau sudah dipotong nih, motongnya jangan di sini teman. Jadi pertama itu inputin AC dulu, kemudian kita ukur di sini. Kita ukur tegangannya berapa. Nah, pakai AC pol. Kalau misalkan di sini mau bikin yang 15 volt untuk ngecas aki, 12 volt, ini cari 15, di sini cari 15. Itu. Kalau sudah kita potong di sini. Oke, akan saya praktekkan nanti voltasenya berapa volt. Kita ikuti videonya. Oke, perhatikan inputnya tadi tetap ya. Ini yang untuk input dan output, ini yang ke batu arangnya. Nih maksudnya di tengah ini. Kita inputin di sini. Nih. Sebenarnya cuma gitu aja. Nah, kita inputkan di sini, kemudian kita taruh di sinilah, karena ini yang untuk apa itu, naik turunnya. Nah, sekarang akan saya ukur hasil outputnya nanti di AC di sini. Tororai. Nah, ini ya. Ini output 110, ini output 220, jadi nggak usah diraukan ini semua. Yang penting inputnya sudah ketemu dulu, dan mempunyai pedoman kawat ini habisnya di sini nih, di ujung ini. Oke, kita ini masih nyambung semua teman ya, dari 220 nya ke 110 nya itu masih nyambung semua, jadi lilitannya masih nyambung tuh, masih ada. Oke, akan saya inputkan. Nah ini sudah saya colok, dan tegangan AC ini kalau diukur dari ini, dari titik 0 ini tadi yang nyambung. Ini sebenarnya kita kasih kabel keluar dulu, saya copot dulu, kasih kabel keluar untuk mengukur tegangan teman. Oke, kemudian sudah tak kasih output, kita pasangkan di sini teman, di 250 volt AC. Nah di volt AC teman ya, kita ukur ini dengan ini inputnya. Nah ini AC nya ini,
ya, 220 tuh, 220. Kalau di sini bisa lebih 220. Nah nih, kalau di sini, turun teman, jadi 110 loh. Tuh, kalau ke sini jadi 110 ini, nih, ya, 150 tuh. Nah ini, di sini posisikan supaya outputnya 220, ya, outputnya ini 220 di sini. Ya ini ya lebih ya teman ya, ini kurang kencang teman ini sebenarnya. Ini inputnya udah 220 nih, berarti di sini teman. Nah, jadi ini dibikin 220, sini masuk. Nah kalau sudah, ini kan outputnya nih udah nih. Kalau ke sini bisa 250-an volt. Nah di sini kan masih lebih kawatnya ini teman. Nah ini yang kita potong teman. Yang kita potong, jadi lebihan dari skema tadi, kawat ini yang lebih ke sini ini kita potong, dipotong di sini. Tapi cara motongnya gini teman, ini posisikan di posisi 50 dari ujung ini, dari ujung sini. Nah ujung sini kita cari tegangan 15 volt. Ini tegangan 15 volt AC. Ini multitesternya kurang sip. Nah kira-kira di sini teman untuk AC 15 voltnya, tapi ini kan belum CT teman, di sini nih belum CT. Berarti kalau kita cari 15 volt lagi di sini, lebihnya ini teman, lebihnya dari sini tadi, lepas apa ya, nah di sini. Jadi saya copot dulu, kita dapatkan 15 volt jarak ini, atau kita hitung misalkan ada 15 lilitan, misalkan kita hitung ke sini 15 lilitan. Atau kalau ini tadi sudah pas, langsung kita potong aja di daerah sini teman. Oke, akan saya tunjukkan di sini, akan saya potong aja di sini. Ini teman ya. Berarti di skema ini yang dipotong yang di sini teman, ini dipotong tik gitu. Jadi ini yang ujung tadi yang 220-nya bisa gede outputnya tadi. Nah, kita potong aja. Nggak usah takut potong di sini. Nah, ini sudah dipotong. Nah, potongan ini nanti agak dijarakin biar antara AC dan DC-nya tidak nyambung. Jadi kawat di sini sudah tidak nyambung lagi ke sini teman. Ini kalau kita ukur pakai ohm, ya, kawat di sini ini tidak nyambung dengan yang di sini. Jadi ini diarahkan ke sini begini. Nah ini tidak nyambung. Nah tapi ini masih nyambung ke sini nih, nyambung ke sini. Ini yang, nah ini yang untuk DC nya ke sini, ini untuk AC nya ini sudah nggak nyambung lagi kawat untuk yang ke sini nih. Ini yang ke sini nyambungnya, jadi ujung ini ujung untuk AC. Jadi kita punya gulungan sekender, ini jaraknya seperti ini. Ini kayaknya kurang kencang teman ya, makanya kurang kencang. Saya kencengin dulu. Nah, taruh di sini.
dari ujung pul yang paling pul. Ini jangan dibablaskan ke sini, nanti nyetrum. Di sini nanti dikasih pentokan. Yang jelas kawat di sini sudah nggak nyetrum lagi, dan akan saya coba colok. Ya, kita colok, kita cari tegangannya untuk AC pol, DC pol. Ini sudah nggak nyetrum lagi. Nah, tuh di sini sudah nggak nyetrum lagi, di sini dipegang teman. Cuman kalau di sini masih top kontak body. Nah, ini sudah nggak nyetrum lagi. Berarti ini kita bisa lihat jumlah setrumnya teman di sini. Nah, ini ada 30 volt. Berarti dibagi dua di sini bisa untuk CT-nya 15 volt. Nah, tahu teman ya. Jadi skemanya seperti ini. Sangat simpel sekali. Jadi sebenarnya gulungan tadi yang untuk output dan input tadi ini ya, untuk input dan output AC, yang dirubah-rubah yang gulungan besar ini yang di sini, dan ujungnya ini lebihnya. Ini yang antara 210 atau 220 sampai 240 ini di sini. Nah, ini enggak kita pakai, kita mempunyai lilitan 220 di sini. Jadi yang dari sini diarahkan ke sini, kemudian yang arah ke 240 kita potong. Kalau posisinya ini masih normal, Anda bisa tahu. Jadi misalkan sampean gerakkan ya, sampean gerakkan, arahkan ke sini, misalkan ini tegang outputnya akan bertambah berarti titik 220 pulnya 240 50 di sini. Nah, ini yang nggak kita pakai. Nanti di sini kita kasih pentokan, atau ini kita solder langsung ke sini, jadi tidak lari ke daerah lilitan sekunder yang untuk kita cas ini. Ini kita bikin yang 15 volt CT, jadi 30 volt 15 volt 15 volt yang CT. Oke, sahabat dan teman-teman pemula, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Apa perlu saya tuliskan dulu ini input 220, ini yang untuk output, kemudian batu arang, dan di sini lebihnya yang ke 240 50 di sini. Ini yang kita potong jadikan untuk pengacas aki. Di sini ada dioda dan plus minnya. Terima kasih, yang belum jelas bisa ditanyakan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam elektronik.